Kalau kita perhatikan, pemain belum bisa berinteraksi dengan koin yang kemarin kita buat, karena seharusnya koin ini akan menjadi skor. Jadi ketika pemain bertabrakan dengan koinnya akan menghilang dan skornya dari pemain akan bertambah. Pertama, kita akan membuat sebuah event yang mengatur koin ini agar menghilang ketika bertubukan dengan pemain. Nah, untuk melakukannya kita buka main event kita, kemudian kita pilih add event, pilih karakter, on collision with another object, pilih telur atau koin kita. Selanjutnya kita tambahkan action untuk event kita, telur destroy, yang artinya ketika karakter ini bertumbukan dengan telur, maka telur akan dihancurkan. Setelah eventnya berjalan dengan baik, kita bisa menduplikasi telurnya, kita sebar ke area permainan kita. Umumnya di game platformer, ketika karakter kita terjatuh ke dalam jurang, permainan biasanya akan berakhir. Di game kita belum ada script seperti itu, maka kita akan membuat sebuah objek yang men-trigger ketika pemain ini jatuh ke dalam jurang. Kita mulai dengan membuat sprite baru. Kita isi dengan warna merah, kemudian kita taruh di jurang kita. Duplikat kotak merah tersebut ke sisi jurang yang lain, kemudian kita tambahkan event untuk jurang itu. Jadi ketika pemain bertabrakan dengan si kotak merah ini, maka game akan diulang. Caranya adalah kita buka main event kita, kemudian add event, karakter, on collision with another object. Tadi kita beri nama api, kemudian actionnya adalah sistem. Kita ke layout, kemudian pilih restart layout. Nah, dengan begini seharusnya ketika pemain terjatuh ke dalam jurang, game akan diulang atau layout kita di restart. Kita bisa lihat event yang kita buat bekerja di kedua jurang yang kita buat juga. Oke, kita bikin tantangannya dengan kasih musuh untuk dihindari si pemain. Ini kan ada karakter pemain, ada telur yang dikumpulkan. Kita akan bikin sprite lagi buat musuh. Sebenarnya kalau yang tak contohin ini udah ada ini. Saya kasih nama api, tapi kita bikin bareng-bareng aja karakter untuk musuh. Kita bikin sprite, double klik, terus cari sprite, insert, kemudian coba kamu gambar karakter jahat. Pakai ini dulu. Yang simpel aja, misalnya warnanya merah atau ungu biasanya kalau karakter jahat. Kemudian ya sejenis bola itu, tapi terlihat jahat gitu. Terus ini nanti bakal jadi enemy yang bikin pemain kalah. Nah, misalnya karakter saya seperti ini. Ini batasnya kita tentukan
skema kalau di game biasanya kan ada nyawa ya, tapi kita belum akan belajar tentang nyawa atau variabel. Kita akan ini aja, kita sepakati kalau misalnya menabrak musuh, maka dia akan restart. Itu aja ya. Oh, ini masih spread namanya, diganti dulu aja. Ini misalnya penjahat gitu. Nah, kalau kita menabrak penjahat, kita restart gamenya. Itu aja sekarang gamenya. Nah, caranya adalah di main event, kemudian add event, karakter, terus on collision with another object, terus penjahat. Nah, artinya apa? Cara bacanya, jika karakter menabrak atau bertubrukan dengan penjahat, maka apa actionnya? Nah, action yang akan kita lakukan adalah sistem. Di sistem ini ada fungsi yaitu restart layout. Nah, kita cari restart layout. Itu ada di layout, terus restart layout. Nah, gini aja. Jadi kalau nanti di play, kalau kita menabrak karakternya, ini kan belum menabrak ya. Kalau kita nabrak, nah dia restart. Nah, dia restart. Jadi kita harus menghindari. Nah, sekarang penjahatnya ini bisa di-copy ke seluruh levelmu. Misalnya ditaruh di belakang-belakang sini. Kalau yang saya contohkan, ini kan sudah terkira-kira jarak lompatan dengan ukuran platform. Nah, misalnya kamu pengen tambah arenanya lebih panjang ke kanan lagi, ini ukurannya nggak harus 4000 kali 480, bisa kamu tambahkan misalnya ukurannya jadi 6000 misalnya, jadi lebih panjang lagi tempat. Nah, terus kamu sesuaikan ukuran layar dengan ininya, dengan ukuran pemain dan ukuran platformnya. Jadi nanti kita memainkannya biar lebih enak. Ini kan polos backgroundnya ya, sebenarnya buat background aja. Nah, kita biar belakangnya polos, misalnya dikasih langit gitu, terus nah dan lain-lain. Itu ada game object namanya tile background di construct. Double klik. Kalau biasanya kita pakai sprite, kita pakai tile background. Kita pakai tile background, ditambah sini. Nah, ini masih kosong, ini kita kasih warna langit yang full ya, langit. Terus ya kasih ornamen, boleh kasih ornamen awan lah. Kasih ornamen awan seperti ini misalnya. Terus di close. Nah, jadinya kayak gini, tapi karena ini tile background itu kalau kita perlebar, dia akan berulang-ulang terus. Nah, seperti ini. Oke. Ini biar nggak ketutup, klik kanan, Z order, send to bottom of layer. Jadinya seperti ini. Nah, ini jadi punya background. Kalau masalah kerapian itu cuman masalah ini, kebiasaan aja ya. Ya nantinya saya yakin 1 semester ke depan ini bakal lancar pakai construct dan bisa bikin yang rapi kalau menurut saya. Ataupun nggak usah 1 semester, 2 bulan ini aja paling ini sudah dikuasain saya kan. Jadi tinggal pengen bikin game seperti apa aja. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar yang namanya variabel. Itu sering dipelajari di bahasa pemrograman ya, yang biasanya sama Miss Zahra di pemrograman dasar. Nah, itu kita akan implementasikan di sini, tapi nggak coding. Kita cuman pakai variabel aja. Kalau construct kan codingnya ya kayak gini, pakai event sheet itu. Nah, nanti kita tetap pakai variabel. Jadi dipelajari lagi masalah variabel ya, yang di pemrograman dasar ya, Dika ya. Nah, besok minggu depan kita akan implementasikan di game, utamanya untuk bikin skor sama bikin live atau nyawa.